Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 90. Oke lah, gak usah banyak memang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Senyuman di raut wajah Muchen tidak pernah memudar sedikit pun. Tepat saat senyuman itu mengembang, sebuah cahaya menyilaukan mulai muncul. Tak disangka, formasi kali ini mulai terbentuk. Meskipun ukurannya tidak besar, namun jumlah yang ada cukuplah banyak. Sampai-sampai terlihat seperti penjara-penjara kecil yang menyebar. Hanya dengan menggerakkan tangannya saja, Muchen mulai bisa menghilangkan kabut yang ada dan kemudian mengumpulkan energi formasi pengikat langit dalam penjara ini. Semua orang tidak menyangka jika Muchen akan mampu membalikkan keadaan dengan begitu cepat setelah mengelabuhi seorang Xiao Huang menggunakan formasi teratai iblis hitam. Menyaksikan adegan seperti itu, jelas kemarahan terpancar jelas di raut wajah dari Xiao Huang. Dia rasa-rasanya ingin segera menyingkirkan seorang Muchen. Tak berapa lama, Xiao Huang pun mulai membentuk sebuah segel yang baru dan mencoba untuk menyerang formasi yang baru saja diciptakan oleh Muchen tersebut. Menyaksikan hal seperti ini, Muchen tetap bersikap santai karena dia sudah memiliki rencana yang lainnya. Ketika kabut yang berada di dalam ruang formasi pengikat langit ini mulai menipis, sesosok gadis cantik dengan tatapan mata dingin mulai keluar. Dan gadis cantik itu tidak lain merupakan Wen Qingxuan. Amarah yang luar biasa tergambar jelas dari dalam pandangan matanya ketika Wen Qingxuan melihat seorang Xiao Huang. Dan hal itu bahkan membuat perasaan dari seorang Xiao Huang mendapatkan tekanan yang membuatnya ketakutan. Melihat kemunculan dari gadis cantik Wen Qingxuan ini, semua orang tidak menyangka jika Muchen akan memikirkan sebuah rencana seperti ini. Mereka yakin jika Muchen jelas sudah merubah fokus dari Xiao Huang agar energi spiritualnya digunakan semua untuk menyerang dirinya. Dan jika hal ini terjadi, maka energi yang membungkus Wen Qingxuan serta anggota yang lainnya akan melemah, sehingga mereka bisa membebaskan diri sendiri. Melihat kemunculan dari Wen Qingxuan jelas membuat Xiao Huang melayangkan tatapan mata penuh amarah pada Muchen. Kebencian di dalam hatinya juga semakin besar, namun dia tetap berusaha untuk menenangkan dirinya. Kemudian mulai membentuk sebuah segel yang baru untuk kembali menjebak Wen Qingxuan. Dia yakin jika Muchen masih akan lebih mudah dihadapi jika dibandingkan Wen Qingxuan ini. Namun sayangnya, energi spiritual yang dimiliki oleh seorang Xiao Huang sebagian sudah disegel oleh Muchen. Melihat peluang ini, Wen Qingxuan segera mengaktifkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Tak berapa lama, suara teriakan dari burung phoenix mulai terdengar jelas. Hal itu langsung membuat Xiao Huang kalang kabut. Dia secepat mungkin mengganti segel di tangannya dari formasi spiritual terperangkap menjadi formasi penyerang yang lebih dahsyat. Namun Muchen tidak akan membiarkan Xiao Huang berhasil dalam hal ini. Muchen dengan begitu cepat menjebak kekuatan Xiao Huang hingga orang itu tidak bisa memadatkan formasi spiritualnya. Melihat apa yang telah dilakukan oleh seorang Muchen, membuat Xiao Huang memutuskan untuk segera memanggil saudaranya, yakni Xiao Wang. Mendengarkan panggilan itu, Xiao Wang segera mengaktifkan energi yang ada di dalam tubuhnya. Tak berapa lama, sebuah panah yang memiliki tanduk sapi berwarna merah mulai muncul di tangannya. Tanpa basa-basi lagi, dia pun mengarahkan panah ini kepada Muchen. Namun belum sampai panah itu melesat, sebuah serangan pedang telah melesat dari arah langit. Dan menyadari serangan itu membuat Xiao Wang memutuskan untuk segera mengarahkan serangannya ke arah samping tubuhnya. Detik berikutnya, bayangan pedang dan juga panah berwarna merah itu pun saling bertemu. Kemudian, diar, gelombang ledakan dahsyat mulai terbentuk di udara. Xiao Wang kemudian melayangkan tatapan mata ke arah orang yang mengirimkan serangan pedang itu, yang ternyata berasal dari Luoli. Luoli melakukan hal ini karena Xiao Wang mulai ikut campur dalam pertarungan antara Muchen dan juga Xiao Huang. Tatapan mata Xiao Wang terlihat semakin tidak bersahabat, dan panah tanduk merah yang berada di tangannya mulai mengeluarkan gumpalan api dengan fluktuasi yang sangat panas. Meskipun kekuatan yang ada di dalam panah tersebut semakin kuat,
Tetapi Luoli tidak takut sedikit pun. Dia bahkan tanpa ragu mengangkat pedang Luosen sehingga gelombang kekuatan spiritual yang sangat kuat mulai menyapu perlahan. Melihat hal ini, Xiao Wang merasa tidak bisa bergerak karena dia mulai bisa merasakan ancaman yang luar biasa dari pedang milik Luoli. Bahkan dari kejauhan Wu Yingying dan juga Wu Ling mengakui kehebatan yang dipunyai oleh Luoli tersebut. Mereka yakin jika di masa depan Luoli dan juga Mu Chen pasti akan bersinar terang. Namun mereka cukup khawatir karena lawan yang sesungguhnya bukanlah Xiao Wang dan juga Xiao Huang, melainkan Ji Xuan. Kembali ke sisi Xiao Huang yang masih berusaha untuk mengganti segel di tangannya. Dan kali ini setelah berhasil membuka segel yang baru, Xiao Huang pun mengarahkan begitu banyak serangan ke arah Mu Chen. Dan pada akhirnya hal itu pun menghancurkan segel-segel kecil yang telah dibuat oleh Mu Chen sebelumnya. Ekspresi wajah Mu Chen telah berubah menjadi lebih serius. Dia tahu jika formasi yang dibentuk oleh Xiao Huang kali ini bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Namun Mu Chen bersyukur karena dia sudah bisa mengeluarkan Wen King Xuan dari formasi pengurung yang dibuat oleh Xiao Huang itu. Di sisi lain, kekuatan Wen King Xuan sudah mulai pulih kembali. Tombak emas miliknya juga sudah ada di genggaman tangannya. Setelah energi di dalam tubuhnya sudah benar-benar menyala, Wen King Xuan memutuskan untuk mendorong rekan-rekannya keluar dari jangkauan formasi milik Xiao Huang. Melihat hal ini, Xiao Huang langsung melayangkan tatapan mata penuh kebencian ke arah Mu Chen. Energi spiritual yang awalnya dia gunakan untuk menjebak Wen King Xuan langsung dialihkan untuk berubah menjadi ular piton raksasa dan memberikan serangan terhadap Mu Chen. Melihat Xiao Huang telah merubah targetnya, hal itu membuat Mu Chen juga langsung mengeluarkan tombak iblis hitam dan dia pergi melesat untuk melawan ular piton raksasa. Pada akhirnya, diar! Berbagai ledakan dari energi spiritual yang ada ini telah menimbulkan gelombang fluktuasi yang menyebar secara tidak terduga. Tombak hitam milik Mu Chen terpaksa didorong mundur hingga kembali pada dirinya. Mu Chen lalu mengulurkan telapak tangannya untuk menangkap tombak itu kembali dan dia juga ikut terdorong mundur beberapa langkah. Mu Chen tahu jika dilihat dari kekuatan yang ada, formasi ini sudah sepenuhnya menggunakan kekuatan spiritual milik Xiao Huang. Tak lama kemudian Wen King Xuan mulai datang untuk memberikan bantuan pada Mu Chen agar dia tidak terpental terlalu jauh. Mu Chen pun segera menoleh ke arah Wen King Xuan dan saat ini tatapan mata dari seorang Wen King Xuan jauh terlihat lebih lembut jika dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan ucapan terima kasih yang sangat tulus terdengar dari bibir cantiknya. Mendengarkan ucapan seperti ini membuat Mu Chen cukup terkejut karena dia tidak pernah mendengarkan seorang Wen King Xuan berbicara selembut itu pada orang lain. Tak berapa lama, mereka pun segera mengarahkan pandangan ke arah Xiao Huang yang sudah tidak ada senyuman di wajahnya lagi. Wen King Xuan pun segera meminta izin pada Mu Chen untuk mengambil alih pertarungan selanjutnya. Namun, Mu Chen tetap tidak akan membiarkan Wen King Xuan melawan Xiao Huang sendirian. Karena saat ini Mu Chen tahu jika formasi yang dibentuk tidak sesederhana itu untuk dihancurkan sepenuhnya. Mendengar alasan dari Mu Chen, Wen King Xuan pun menyetujui tentang hal ini dan dia tidak ingin gagal hingga membahayakan dirinya sendiri serta Mu Chen. Mereka juga segera membuat kesepakatan agar Mu Chen menghancurkan formasi yang dibentuk oleh Xiao Huang tersebut. Sementara Wen King Xuan akan mengumpulkan energi untuk melakukan aksi balas dendam. Mu Chen memilih untuk tidak menanggapi hal ini dan kemudian dia mencoba untuk terus maju. Dia berkata pada Xiao Huang, "Aku masih mengincar 20.000 poin yang akan kau berikan." Xiao Huang pun menjawab, "Mimpi saja kau Mu Chen. Bahkan saat kau bergabung dengan Wen King Xuan pun, kau tetap tidak akan bisa mengalahkan formasi pengikat langit milikku." Tanpa basa-basi lagi, Mu Chen mengeluarkan sebuah energi dari dalam tubuhnya dan kemudian energi itu berubah menjadi petir hitam yang begitu dahsyat. Menyaksikan energi seperti ini dikeluarkan dari dalam tubuh Mu Chen,
membuat Xiao Huang tidak lagi berani meremehkan bocah itu. Ular piton raksasa milik Xiao Huang mulai digerakkan kembali untuk memberikan serangan pada Mu Chen. Namun Mu Chen, dia yang akan terkena gigitan dari ular piton itu, menghilang tanpa meninggalkan jejaknya. Dengan pergerakan yang sangat luar biasa cepatnya, Mu Chen juga mulai mengumpulkan energi yang dahsyat. Ketika kekuatan itu dirasa sudah cukup, Mu Chen pun langsung menuju pada satu bagian formasi pengikat langit yang dia yakini sebagai titik pusat atau inti formasi. Melihat niat dari Mu Chen, pandangan mata dari seorang Xiao Huang berubah menjadi gelap. Dan dia pun melambaikan tangannya hingga puluhan ular-ular piton muncul lalu menerjang ke arah Mu Chen. Ketika ular itu mulai menuju ke arah Mu Chen, petir yang keluar dari dalam tubuh Mu Chen pun mengenai beberapa ular dan membuatnya hancur lebur. Namun energi itu berkumpul kembali hingga membentuk ular piton yang lainnya dan kemudian memberikan serangan yang jauh lebih ganas. Gelombang kejut yang begitu dahsyat mulai saling serang satu sama lain hingga guncangan pun terjadi di dalam tempat ini. Wen Qingxuan yang menyaksikan hal itu, dia tahu jika Mu Chen terus ada dalam keadaan seperti ini pasti akan membuatnya mengalami sebuah kekalahan. Di sisi lain, Mu Chen terus meninju ular-ular yang datang silih berganti, bahkan tidak ada niatan bagi seorang Mu Chen untuk mundur selangkah pun. Tinjuan yang Mu Chen layangkan menyebabkan beberapa energi yang berada di sekitarnya mulai meledak. Xiao Huang menyaksikan adegan seperti ini mulai berpikir jika Mu Chen sungguh bodoh. Namun tak berapa lama Mu Chen mundur secara perlahan dan kemudian bergegas menuju ke sisi barat dari formasi pengikat langit itu. Udara yang berada di sisi barat ini dipenuhi dengan cahaya spiritual yang terdapat simbol formasi. Melihat hal ini dengan jelas, Xiao Huang bisa merasakan kepanikan yang muncul dalam hatinya karena Mu Chen berhasil mengetahui letak di mana inti formasi dia sembunyikan. Dengan paniknya, Xiao Huang mulai membentuk sebuah segel baru. Namun dengan cepat Mu Chen mengeluarkan pilar iblis hitam dan mengayunkan tepat pada inti formasi itu. Ketika kedua gelombang saling bertabrakan, hal itu menimbulkan ledakan yang luar biasa dan menyapu ke berbagai arah. Ketika Mu Chen terus melayangkan serangan, dia bisa merasa adanya serangan lain yang telah muncul dari arah belakang. Dan Mu Chen masih tidak akan mundur untuk saat ini. Tidak lama kemudian pilar iblis hitam telah berubah kembali menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Mu Chen kemudian mulai mendengar jika dari dalam tubuhnya ada sebuah suara, "Hancurkan untukku." Mu Chen yakin jika suara itu berasal dari seorang Jiuyu yang berada di dalam telur emas. Namun Mu Chen segera mengabaikan suara dari Jiuyu tersebut dan dia melayangkan pukulan ke arah inti formasi dengan menggunakan pilar iblis hitam sampai membuat inti formasinya menunjukkan sebuah keretakan. Xiao Huang saat ini masih tidak bisa bersikap tenang, bahkan wajahnya mulai memucat. Dia memutuskan untuk sekali lagi membentuk segel di tangannya, namun secara tidak terduga cairan berwarna merah menyembur keluar dari dalam mulut Xiao Huang. Lusinan ular-ular piton yang menyerang Mu Chen kini telah berbalik arah dan mulai menyerap cairan merah yang dimuntahkan oleh Xiao Huang itu. Pada akhirnya, setelah mendapatkan energi dari cairan merah milik Xiao Huang, ular piton itu pun bergabung satu sama lain dan kemudian mengembang menjadi piton raksasa yang luar biasa. Pada akhirnya, piton itu kembali menyerang Mu Chen secara bertubi-tubi. Bahkan kecepatan yang dimiliki ular ini tidak bisa ditandingi dan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Di sisi lain, Luoli yang menyaksikan adegan itu pun langsung maju dengan membawa pedang Luosen miliknya. Namun ketika Luoli baru beberapa langkah, dia pun dihadang oleh seorang Xiao Wang yang sudah menarik anak panah tanduk merahnya. Dan jika Luoli berani maju lagi, maka Xiao Wang tidak segan-segan untuk melepaskan anak panah ini. Sementara itu Mu Chen tahu jika dari arah belakang ada begitu banyak serangan yang mengarah pada dirinya.
Namun dia masih tidak mempedulikan hal ini dan memilih untuk terus menghancurkan inti formasi yang ada di hadapannya. Tidak berapa lama retakan pada inti formasi itu mulai menyebar hingga benar-benar pecah sepenuhnya. Bersamaan dengan pecahnya inti formasi, ular piton yang ingin melayangkan serangan pada Muzhen sekarang juga telah hancur berkeping-keping karena ular itu terkait dengan formasi pengikat langit. Setelah formasi ini hancur dan ular-ular pitonnya musnah, perasaan lega mulai menyelimuti hati dari Muzhen. Setiap orang ketika menyaksikan adegan itu mereka seolah-olah tidak percaya. Namun sebagian lagi juga merasa lega. Mereka tidak menyangka jika Muzhen akan berhasil mematahkan formasi yang telah dibentuk Xiao Huang dengan susah payah. Di sisi lain pandangan mata penuh ketidakpercayaan muncul di dalam mata Xiao Huang ketika dia menyaksikan formasi miliknya hancur lebur oleh seorang Muzhen. Bahkan saat ini dia mulai memuntahkan cairan merah hingga tubuhnya terhuyung ke belakang dengan raut wajah yang sangat pucat, serta energi spiritual yang berada di dalam tubuh mulai melemah secara signifikan. Xiao Huang benar-benar tidak percaya hanya dengan energi spiritual yang biasa saja Muzhen mampu mementahkan formasinya ini. Melihat kekalahan dari seorang Xiao Huang, tentu Muzhen sangat senang. Dia pun memutuskan untuk segera meminta 20.000 poin sesuai dengan perjanjian di awal. Namun Muzhen bisa melihat jika Xiao Huang tidak ada niatan untuk mengakui kekalahannya kali ini, maka Muzhen pun segera menyerahkan keputusan selanjutnya kepada Wen Qingxuan. Mendengarkan ucapan dari seorang Muzhen, Wen Qingxuan merasa senang karena dia akan segera bertindak dan tidak terima telah dicurangi oleh Xiao Huang sebelumnya. Bahkan Wen Qingxuan saat ini sudah sangat siap dengan tombak emas yang berada di genggaman tangannya. Menyaksikan adegan seperti itu, Xiao Huang mulai mundur satu langkah dengan raut wajah penuh ketakutan serta kewaspadaan. Muzhen pun segera meminta pada Xiao Huang untuk mengakui kekalahannya. Namun orang itu masih keras kepala dan tidak mau kalah. Xiao Huang bahkan mulai memprovokasi Muzhen soal bencana berdarah yang Muzhen sebabkan ketika berada di dalam jalan spiritual saat itu. Namun Muzhen tidak menggubris tentang hal ini. Tak berapa lama, pandangan mata semua orang mulai mengarah pada langit karena adanya fluktuasi energi yang muncul di dalam tempat itu, dan seorang pemuda kini telah tiba. Ternyata para pemuda itu merupakan Mo Xiu peringkat 14, Qiu Ning peringkat 15, dan Liu Shan peringkat 16. Semua orang mulai merasa heran kenapa orang-orang kuat ini muncul secara bersamaan. Namun beberapa orang yakin jika mereka datang untuk Muzhen. Wajah Muzhen pun masih terlihat tenang-tenang saja. Namun tetap dia sudah memiliki pemahaman tentang semua ini. Tak berapa lama ketiga pemuda itu mulai memperkenalkan diri masing-masing. Aku adalah Mo Xiu dari Akademi Roh Api. Aku adalah Qiu Ning dari Akademi Spiritual Fajra. Aku adalah Liu Shan dari Akademi Spiritual Wan Liu. Melihat hal ini, Muzhen tahu jika kemampuan mereka bertiga jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan seorang master dengan kekuatan spiritual tingkat pertama. Muzhen pun segera berkata, kalian memang hebat. Bahkan digabungkan dengan Kapten Xiao Huang, kalian sudah mampu mengalahkan 4 tim yang berada di peringkat ke-16 besar. Mendengarkan perkataan dari Muzhen, Mo Xiu segera menjawab, kami melakukan semua ini karena mengikuti perintah dari seseorang. Mendengarkan jawaban seperti itu jelas ada begitu banyak orang yang cukup terkejut. Mereka mulai bertanya-tanya siapa orang yang berani meminta pada mereka bertiga untuk menyerang Muzhen secara bersamaan. Namun di sisi lain Muzhen mulai berpikir jika semua ini pasti adalah ulah dari Jisuan. Dia pun segera bertanya, apakah semua ini atas permintaan Jisuan? Mo Xiu segera menjawabnya, iya. Ini adalah permintaan dari Jisuan. Mendengarkan hal seperti itu jelas semua orang di dalam tempat ini cukup terkejut. Namun mereka tahu jika kekuatan Jisuan memang cukup baik karena dia hampir bisa mengalahkan Wen Qingxuan.
Bahkan beberapa saat lalu, Wen Qingxuan berhasil mengalahkan 3 tim di peringkat 16 besar sendirian. Hal inilah yang membuat posisinya semakin aman di peringkat pertama. Mo Xiu berkata jika mereka dipercaya Zhishuan untuk melihat kemampuan yang dimiliki oleh seorang bernama Mu Chen. Luo Li ketika benarkan hal ini berkata, jika Zhishuan terlalu banyak berbicara dan dia terlalu mengunggulkan dirinya sendiri, bahkan saat dilihat dari jalan spiritual, sebenarnya Mu Chen memiliki peluang yang lebih besar untuk menang dari orang sialan itu. Namun Zhishuan terus melakukan tindakan kecurangan saat bertarung dengan Mu Chen, hingga akhirnya Mu Chen dianggap bersalah dan dikeluarkan dari jalan spiritual. Melihat Luo Li, Mo Xiu dan juga yang lainnya melayangkan tatapan mata dengan niat yang aneh. Namun mereka cukup merasakan bahaya yang ada dari gadis ini. Wen Qingxuan kemudian berkata, jika Zhishuan terlalu percaya diri, hal ini membuat keinginannya untuk bertarung dengan Zhishuan itu semakin besar. Sementara Xiao Huang cukup iri karena Mu Chen dikelilingi oleh 2 wanita hebat seperti Luo Li dan juga Wen Qingxuan. Mo Xiu dan juga yang lainnya pun merasa cukup khawatir untuk menghadapi Mu Chen karena kali ini Wen Qingxuan berdiri di pihak dari Mu Chen tanpa ragu, sedangkan mereka semuanya tahu seperti apa kekuatan yang dipunyai oleh gadis bernama Wen Qingxuan ini. Mo Xiu pun memutuskan untuk segera mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen kembali, dan dia tahu jika Mu Chen masih tetap tenang-tenang saja. Dia juga mengerti apabila Mu Chen bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi seorang diri. Bahkan seorang Zhishuan juga cukup hormat dengan Mu Chen ini. Namun Mo Xiu tetap mencoba memprovokasi Mu Chen. Kau tidak akan membiarkan seseorang gadis melindungi dirimu, bukan? Tanpa basa-basi lagi, Mu Chen memutuskan untuk melangkah maju dan mengatakan, jika kalian bisa menahan seranganku, maka aku akan berhenti sampai di sini saja. Ketika Mu Chen selesai mengatakan hal seperti itu, semua orang mendadak hanya terdiam. Mereka tidak percaya Mu Chen akan memiliki keberanian yang sangat besar, yang membuat mereka heran. Bahkan orang yang akan dilawan Mu Chen bukan 1, melainkan 3. Namun Mu Chen mengatakan bahwa dia akan mengalahkan ketiganya dalam 1 gerakan. Salah satu orang pun mengatakan, apakah Mu Chen sudah gila? Meskipun dia merupakan orang yang berada di peringkat 16 besar terbawah, tapi ketiga orang itu juga punya kekuatan yang sulit untuk ditandingi. Beberapa orang bahkan menganggap bahwa Mu Chen terlalu gegabah. Wu Yingying yang melihat tingkah laku dari seorang Mu Chen, bahkan dia sangat terkejut. Dia tidak tahu apa yang berada di dalam pikiran dari pemuda itu. Namun kakaknya Wu Ling yang berada di samping Wu Yingying masih tetap yakin jika Mu Chen ingin memberikan tamparan balik kepada Zhishuan karena telah mengirimkan orang untuk melawan dia. Wu Ling juga yakin jika Mu Chen ingin mencerminkan tindakan terhadap Zhishuan sebelumnya. Namun hal yang dia lakukan sekarang jauh terlihat lebih kejam. Tapi Wu Yingying tetap yakin jika hal yang diambil oleh Mu Chen ini jauh lebih beresiko. Namun Wu Ling kembali berkata pada adiknya bahwa Mu Chen tidak pernah gegabah ketika dia mengambil sebuah tindakan. Wu Ling pun mulai menebak-nebak apabila Mu Chen ingin mengalahkan mereka bertiga dalam 1 gerakan, maka Mu Chen harus membentuk formasi tingkat kelima. Di sisi lain, Mo Xiu dan juga 2 orang yang lainnya mulai tertawa terbahak-bahak dan mereka menganggap Mu Chen terlalu percaya diri untuk bisa melawan seorang Zhishuan, bahkan mengalahkan mereka bertiga sekaligus dalam 1 serangan. Melihat hal seperti ini, tanpa menunggu waktu lagi Mu Chen bersiap menghadapi mereka bertiga. Sementara 3 orang itu melangkah maju dengan energi spiritual yang sudah meluap-luap dari dalam tubuh masing-masing. Saat ini semua orang bisa merasakan tekanan yang luar biasa dari ketiga orang tersebut. Bahkan sebagian ketua dari kelompok yang lainnya, mereka memilih untuk menjauh karena takut terbawa di dalam pertarungan yang gila ini.
Mengetahui tindakan yang akan diambil Muchen, teman-temannya dari Akademi Bejang memilih untuk percaya pada Muchen dan kemudian mereka juga menjaga jarak. Di sisi lain, Wen Qingxuan cukup khawatir dengan tindakan Muchen ini, tapi Muchen terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Akhirnya Wen Qingxuan pun juga terpaksa percaya dengan Muchen. Namun dirinya tetap bersiap akan memberikan bantuan jika sampai terjadi hal yang tidak diinginkan kepada seorang Muchen. Sementara Muchen melawan ketiga orang itu, Wen Qingxuan memutuskan untuk menjaga kelompok aliansi akademi agar mereka tidak pergi dan mengingkari janjinya. Xiao Huang dan juga Xiao Wang ketika ditatap dengan pandangan mata yang tajam oleh seorang Wen Qingxuan hanya bisa tersenyum penuh ketakutan. Namun di dalam hati, seorang Xiao Huang dan juga Xiao Wang, mereka cukup senang karena keputusan yang diambil oleh Muchen ini. Mereka berdua mengetahui secara betul seperti apa kekuatan yang dimiliki oleh Mo Xiu dan juga dua yang lainnya. Mo Xiu yang melihat keberanian seorang Muchen pun ingin mencoba melakukan ujian seperti apa kemampuan dari bocah ini. Dengan ekspresi wajah yang serius serta energi yang terus dikeluarkan dari dalam tubuhnya, Mo Xiu serta dua yang lainnya tidak akan bermain-main lagi. Hal itu bahkan membuat sebagian orang yang berada di tempat sekitar menghindar karena takut terkena imbasnya. Mo Xiu dengan cepat berkata jika mereka tahu Muchen adalah seorang master formasi, namun tidak akan pernah membiarkan dan juga memberikan waktu bagi seorang Muchen untuk bisa menyusun sebuah formasi spiritual. Tapi kali ini Muchen bisa melihat jika energi spiritual yang cukup kuat dari ketiga orang itu memang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan ketiganya tidak lebih lemah dari Sui Tiandu. Tak lama kemudian Muchen mulai mengaktifkan kekuatan di dalam tubuhnya dan dia mulai membentuk sebuah segel di tangannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchen mampu menyelesaikan pembentukan segelnya untuk bisa mengalahkan Mo Xiu dan juga dua yang lainnya itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.